kakinya tadi, yang aku tangkep itu kejadian pada saat dia ditembak. Iya, pada saat penangkapan. Maka kaki dia jadi bermasalah nih. Betul. Ya kan? Betul. Nah, pada saat Bapak sebagai lawyer pertama ketemu, Iya. kondisinya sudah begitu. Sudah begitu. Bapak nggak nanya, itu kaki kamu kenapa? Iya, ya tanya, dan saya kan sudah tahu lah, Iya, sudah tahu. iya. Saya nggak cuma Ririn aja kan, yang kasus pembunuhan yang Iya. sebelum-sebelumnya juga saya. Paham. Cuma kan maksudnya mengkonfirmasi kakinya ini ditembak atau enggak Iya. atau gimana kan? Iya, saya tanya ditembak ya, betul Pak. Ya. Ah, Dan saya konfirmasi ke penyidik juga. Aduh, Mr. Bland, iklan ini silakan. Ya, jadi lumayan runut ya Pak Ruslandi ini bercerita. Kemudian ternyata dua-duanya ditembak. Si Prio ditembak, si Ririn juga ditembak. Artinya dengan alibi kedua-duanya mencoba untuk kabur. Setelah balik dari polsek tuh mau ngambil barang lagi katanya. Perbekalan mereka itu. Ya, kita dengarkan dulu Mr. Z sampai tuntas kronologisnya. Iya. Kalau Bang Maksi gimana Bang Maksi? Baik, Mr. G. Ya, kalau saya bilang sih yang sangat menarik tadi yang kalau kita bicara fakta dan asumsi ya kan, Mr. G, cerita tadi itu. Kalau saya lihat tadi menjadi fakta itu pada saat CCTV itu yang sudah tanggal 31, Mr. G. Itu fakta. Kalau cerita lain kan belum bisa dijadikan fakta itu, Mas cerita. Ya, karena ada tanggalnya, ada gambarnya ya. Yes. Jadi yang CCTV fakta tanggal 31, kemudian yang di briling. Kalau itu saya bilang bisa dijadikan fakta. Tapi kalau lain cerita lain daripada itu belum. Mr. G. Ini ada yang nanya nih, Gatot Daryono. Polisi Indonesia pinter-pinter, pas lari ditembak kok pas kena kakinya. Nek kena kepalanya malah pembunuhan. Kalau Mr. G, kalau tembak kaki, Mr. G lebih tahu jawabannya. Titik, udahlah. Ya toh, Mr. G. Cuman sangat sayangkan begini, Mr. G. Kan sering kita bilang, kalau di lapangan, kemudian tersangka mau ditangkap dan dia melawan atau larikan diri, wajar. Kan kita bilang dari awal itu statement kita dari awal. Di lapangan ya. Tapi kalau sudah di dalam kantor polisi, kemudian ditambahkan lagi, sudah ditembak dipatahkan lagi, nah itu yang saya bilang nggak benar. Nggak bisa itu. Melanggar 142 itu. Clear, Mr. G. Jadi kita juga, ya kan, biar berimbang nih. Pertanyaannya besar, apakah cumanya ditembak atau plus dipatahkan? Itu jadi pertanyaan, Mr. G. Demikian. Oke. Kalau mau cerita jujur apa cerita yang menyenangkan? Ada di Mr. G lah kalau mau jujur sebetulnya. Teman-teman, tak kasih tahu ya, ada cerita yang namanya jujur atau yang menyenangkan gitu. Ya kan? Kalau jujur itu belum tentu menyenangkan, kalau menyenangkan ya belum tentu jujur. Saya tanya dok, kenapa Iya. ditembak? Iya, pasti kan saya tanyakan. Iya, Kenapa? penyidik Penyidik yang meriksa. Tapi penyidik menyampaikan ini proses penangkapan di lapangan Pak. Dia melarikan diri. Dan memang kondisinya ada perlawanan dan kita memiliki SOP. Iya, Ada iya. standar operasional. Ya udahlah kita oke lah, ya, sepanjang itu bisa dipertanggungjawabkan dan terukur tindakannya. Oke, jadi intinya keterangannya berbeda nih. Ya, Masuklah di pengadilan, kamu jadi lawyernya di pengadilan itu, dia rubah keterangannya semua. Itu tidak dia informasikan. tidak. Kaget dong. Kaget. Sakit hati lah. Aduh. Ini kan lagi pengadilan nih. Pengadilan. Lah kamu kan lagi denger gini, tiba-tiba loh, kok jadi begini? Iya. Gitu kan? Jadi ada berarti semuanya 6 berarti. Nah, di kepalamu apa saat itu? Ya bingung kan ini. Siapapun akan bingung. Iya itu Iya, pasti kan? dia. Maksudnya kok apa sih maksudnya gitu? Mereka menyembunyikan gitu kan nama-nama pelaku sehingga ya mereka masuk dalam obstruction of justice nih. Iya. Kalau seperti ini karena apa? Merintangi penyidikan Bang Denny. Iya. Oh, malah. Iya. Ditambahin lagi pasal gitu maksudnya kan? Harusnya orang yang bertanggung jawab secara hukum dalam kasus pembunuhan ini ada. Ya.
dan dilakukan pelacakan awal, Ya disebutkan aja. disebutkan aja Supaya polisi bisa panggil supaya kan. polisi bisa panggil dan masih dalam proses penyidikan, Bang. Iya. Kalau sudah P21, apalagi sudah di persidangan, Ya sudah beda cerita. sudah Karena kan sekarang Oh, di ya. persidangan dia membawa nama baru, terus kesannya polisi itu tidak menyelidiki nama itu. Betul. Itu jadi kesannya begitu. kesannya begitu Padahal sebenarnya dia harus membahas nama itu sejak awal. sejak awal supaya polisi melakukan penyelidikan. Ada Maksudnya spare begitu. waktu dan ada ada peluang untuk ditemukan Iya. mereka itu kan Iya. dari awal. Tapi off the record, ini aku mau nanya ya. Menurut yang kamu ketahui, polisi melakukan penyelidikan nggak untuk cari Amayani setelah dia keluarin itu namanya? Kalau sekarang kan kamu udah laporin kan? Sudah Berarti kan polisi bergerak. sudah sebenarnya. bergerak sudah bergerak, Bang. Ah, Sudah dapat nggak? Dapat. ada beberapa bukti permulaan awal yang sudah diperoleh gitu. Ah. Tapi untuk nama-nama ini yang nggak ada, fiktif. Yang mana? Yang Amaniani ada, Amayani ada kehidupannya nih. ada, sejarah kehidupannya ada. Iya, adanya. Hardi dulu, Hardi ini yang kejam nih kalau Iya. aku dengar. Hardi ada nggak? Hari ini nggak ada. Hardi Hardi nama mana? Oke. Siapa? Yoga. Yoga mana, Bang Dini? Kan nggak ada, nggak bisa kita sebut. Joko yang ada hubungan sama Budi. Saudara, ada nggak Joko? Enggak ada. Enggak ada Joko. saudara. Enggak ada. Nah ini saya biarkan Iya, jadi iya. cross check. Joko, Pak Joko. Iya enggak ada saudara Budi Joko. Ada tuh di ceritanya Pak Tony. Iya enggak ada. Bapak yakin? Yakin. Kata Pak Tony ada Joko. Ya kata Tony-nya. Cuman Joko itu sedangkan Budi itu dari bayi sama istri. Dari bayi sama istri. Sama istri Bapak. Iya, jaga. Nggak ada itu Joko. Enggak ada Joko. Bapak tahu itu nggak ada Joko. Tahu. Tanya istri juga nggak ada Joko. Nggak ada. Lah itu Joko siapa yang dia maksud? Bapak Nah. nonton nggak podcastnya waktu yang Nonton. nonton? Nonton. Nah waktu Bapak dengar ada Joko itu kepala Bapak apa? Ya pusing kita bikin Joko di mana. Nah, itu yang kita pikirin. Kalau Manyani kita tahu kan ada berita. Ah. Panjang. Heeh. Tapi kalau Joko nggak ada, Yoga nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Jadi Bapak meyakini keterangan Ririn lewat Pak Tony itu nggak benar dong? Nggak ada benar. Saya ada lihat Bapak ribut tuh di Iya. video. Oke. Gimana? Ya. Sedikit. Jadi ini versi lagi ya, Mr. Brand ya, cerita ya. Tapi tetap kita praduga tetap mengedepankan. Nah, kemarin kita sempat bahas dengan Mr. Brand kan terkait dari TKP menuju hotel pakai mobil bertiga sama Joko. Joko turun di pertigaan. Ya. Ya. Nah, Joko ini ada apa goib? Kan kita gitu, Mr. Ji. Jadi ini versi berimbang ya, artinya versi penyidik dan versi Tony. Makanya saya bilang jangan versi Mr. Blend, nanti salah pengertian. Yang ya kan? Itu kan saya kemarin saya garis bawahi. Iya. Nah, Mr. Ji, saya Ya. mau bahas soal lawyer nih, lawyer. Karena tadi kan kita belum dapat kan, makanya saya bilang tadi ini pilihan. Berarti kalau benar lawyer ini mengatakan ini bahwa mereka berubah setelah di pengadilan, persidangan, ada hati nurani yang terganggu. Ketika seorang lawyer hati nurani terganggu, memang dia pasti akan mundur. Dan itu hak sebagai seorang lawyer, Mr. Ji. Seorang lawyer akan tidak menerima perkara atau dia mundur kalau dia hati nurani terganggu. Itu salah satu alasan. Kalau benar keterangan dia ini berarti benar dia bertentangan dengan hati nurani sehingga kemudian dia mundur. Dia tidak mengambil itu lagi. Cuman memang sangat sayangkan kemudian jadi lawan memang ini kan. Menarik sih memang. Tapi kalau mundur atau diberhentikan. Kalau saya bilang kalau cerita tadi dia itu bertentangan dengan hati nurani. Kalau saya lihat dari keterangan dia kan tadi bahwa ketika berubah. Awal di penyidik tidak ada nama 4 orang itu kan. Setelah di persidangan muncul makanya dia kaget. Berarti hati nurani terganggu, Mr. Ji. Nah, perkara itu dia mundurkan diri sendiri ataupun dicabut kan begitu kan, Mr. Ji? Enggak, ada dua yang berbeda itu. Jadi Bang Masih, kalau pemahamannya mundur itu karena hati nurani. Ya, Kalau diberhentikan dicabut lah, berarti dicabut. dianggap pekerjaannya kurang melindungi, ngono loh. Ya, artinya kurang memuaskan bagi kliennya. Nah, ini memang sebenarnya tadi
kalau dari keterangan dia tadi, dugaan saya itu hati nurani, tapi kita nggak tahu kan apakah dia dicabut kuasanya atau mundur sendiri. Kita belum tahu, Mr. Ji. Kan begitu. Tapi yang jelas seperti semalam kita diskusi bersama, yang sempat saya bilang kalau Ahmad Yani memang profilnya ada, identitas ada. Tapi yang 3 goib, dugaan. Kira-kira begitu, Mr. Ji. Lanjut. Oke, kalau saya sih bilang belum ditemukan. Oke, kita lanjut dulu ya. Aku sambil makan ya, itu tolong diambil di piring sendiri ya. Kamu kalau dari satu Rio, kamu akan ketemu saya. Rio, kamu tutup. Kamu tutup kawan. Sama Tony ya. Ya itu makanya kita serang karena Johnny di membuka-buka Joko terus. Jadi yang kan membunuh 5 orang dibunuh, masa membela orang satu, itu makanya kita. Iya, ngerti. Cuma kan kalau anggap Joko itu ada dan terlibat, iya kan? Dan itu adalah bagian dari keluarga Pak Budi, itu kan kejam. Iya. Gitu. Bapak kenapa lindungi, kan begitu pertanyaannya. Iya. Nah, sekarang Bapak jawab dan satu keluarga Pak Budi jawab bahwa Joko itu tidak ada. Tidak ada. Lah. Sedangkan Budi itu dia berdua. Iya. Adiknya satu udah meninggal. Nah, Yang meninggal itu adiknya si Budi. mm-mm. Atau Budi tinggal satu-satu. Tinggal satunya. Iya. Nah, Joko. Enggak ada Joko. sebentar, Kamu cut. sebagai keluarga. Gue juga mau koreksi ini sih. Ini Densu blunder sih kalau menurut saya ya. Blunder. Karena gini, Densu itu seakan-akan Bang Tony itu mengakui ya bahwasanya Joko itu saudaranya. Padahal kalau kita lihat podcastnya Densu itu disuruh mengaku, artinya disuruh mengaku sama si Ahmad Yani, Jok, kamu ngaku saudaranya aja supaya si Ririn ini percaya dia tinggal di situ. Nah, di statementnya Densu ini blunder, seakan-akan ini statementnya Bang Tony ini bahwa saya Joko itu saudaranya. Iya. Maksud saya Densu gini, saya koreksi ke Bang Densu, tolonglah, ini kan masalah viral ya, kasus pembunuhan. Ya kamu sebagai podcast ya harus pinter-pinter lah, jangan sampai Menyajikan yang benar. Iya, jangan sampai menggiring opini seperti ini. Betul. Ini menggiring opini nih. Ya udah kalau begitu kita break aja ya. Ya, oke. Itu tadi saya ingin menggarisbawahi itu sebenarnya ternyata Budi ini sendirian. Adiknya ternyata sudah meninggal. Kemarin kan informasinya masih ada adiknya. Iya, yang sarjana itu. Ya, ternyata sudah meninggal. Gitu loh. Kan kemarin kita sempat ya mencoba menganalisa, mencari motif. Siapa yang paling diuntungkan ketika keluarga ini nggak ada semua. Ya. Begitu kan. Nah, lalu kemudian tadi saya sepakat sama Bang Terang. Podcast ini bukan mencoba mengungkap fakta, tapi berusaha menggiring narasi bahwa ini yang dikatakan Ririn ini semuanya nggak benar. Termasuk tadi ketika dikatakan bahwa seolah-olah ya tadi yang disampaikan itu Tony RM ini bilang bahwa Joko itu saudaranya Budi. Padahal kata Bang Terang tadi kan sudah disampaikan sama Bang Terang bahwa di podcast sebelumnya Tony RM itu bilang Ahmad Yani bilang ke Joko suruh ngaku-ngaku sebagai saudaranya Budi supaya si Ririn percaya. Nah, jadi ini asumsi ya, asumsi Joko, saya. tunggu dulu. Joko naik, Joko. Kamu dicari-cari, Joko. Joko, naik aja, Joko. Asumsi saya, Ririn ini tidak terlalu mengenal dengan Joko. Yang benar-benar kenal dengan 3 orang ini Ahmad Yani. Jadi Ya, Ahmad Yani itu mengenal Joko, mengenal
Hardy mengenal yoga. Kalau menurut versi Ririn. Ririn ya. Oke, kita lanjut dulu ya, Mr. Blind. Siap. Karena kalau nggak dilanjut nanti, ini aku ditelepon sama Densu. Iya. Oke, lanjut ya. Bang Terang, siap-siap ya Bang Terang ya, dipantau dulu nih, pantau. Budi meyakininya kalau pelakunya itu siapa? Kalau pelaku tuh nggak banyak dari Ririn sama Prio. Yakin itu? Yakin. Dari mana yakinnya? Nah ini kita mau tahu. Kalau yakin itu kita kan udah ketahuan dia di rumah itu beres-beres, memberes darah. Dari keterangan polisi atau dari keterangan? Kita kan memantau kartu ketemu tuh kita main. Bagaimana maksudnya? Main kubur itu kita yang ketemu. Oh kalian yang ketemukan kuburan? Iya. Baru hubungi polisi? Ah. Oh siapa aja yang saksi pada saat mayat itu ditemukan dikubur di belakang? Nah begini ceritanya. Yeah. Jadi ada teman-teman si Ais ini, kalau kata orang kan besti-bestinya Iya. sekolah. Ditelepon dari hari Jumat, nggak diangkat sama si Aisnya. Oke. Nah, sampai hari Sabtu nggak jadi angkat. Sampai hari Senin, nggak juga aktif nomor Budi sama. Nah, jadi akhirnya datanglah telepon dari Tangerang, dari orang tua si Ais. Dari Ibu Teti. Iya. Tolong cek si Aisnya, Budi telepon nggak aktif. Istrinya Budi nih si Ais nih. Iya, si Budi ini. Iya, nggak ada yang aktif nih. Nggak ada yang aktif satupun, gimana nih? Iya. Nah, jadi datanglah teman-teman saya sini jam kita jam 12. Balik rumah itu kosong. Nah, ke rumahnya si Ais. Iya, nih, di luar aja kan. Nggak ada orang. Ada orang nih. Nah, kebetulan sore udah pulang balik lagi orang ini. Iya. Teman-teman ini. Datang lagi sore. Iya, pengen tahu ada sekitar 6 orang itu. Dia nggak coba ketok-ketok masuk? Nah, di ketok-ketok nggak ada orang. Oh. Itu ada tetangga sebelah. Si Titik namanya. Ini apa kamu? Gak orang itu kan? Balik ada si Ratu aja. Nah, berapa hari nggak aktif nomor orang tuanya. Ya kamu jangan naik situ, ada saudaranya. Kata yang tetangga itu. Siapa saudaranya, Bu? Dan paling ke istri saya. Oke. Sekitar jam 4. Jam 4 sore. Oke. Yang tangga istri. Nah, lewat dari sini depan saya. Kita lagi nganu konter, baru konter kan? Iya. Nah, lewat, kemana? Kata saya. Rame-rame. Itu teman-teman si Ais Nyari tuh. Ais, ya. Sebab si Budi telepon aktif, si Ais telepon aktif. Iya. Besok lah lihat dari anu kita tuh sekitar 20 meter. Jadi saya lihat jauh aja. Orang ini melihat begini aja kan. Nggak jelas ini, nggak jelas ceritanya, bingung. Pintu nggak bisa dibuka, kan dikunci. Nah, karena pintu terkunci, saya datangin ke situ. Nah, datang saya 3 orang sama tukang kerja tuh. Oke. Jadi gimana? Saya sudah telepon lah, Kang ada saudara dari Budi. Iya. Nah, saudara kandung kan? Iya. Telepon dia di Jakarta, telepon. Oh, saudara kandungnya, Budi. Iya. Tunggu, tadi. Loh, ada benar saudaranya muncul lagi. Kok hidup lagi? Dapat Budi itu. Tunggu dulu ya. Ki. Sabar. Inilah yang namanya mereaksi, teman-teman. Sabar. Yang di bawah nggak usah marah-marah. Pokoknya sedih ya. Tunggu dulu, Mr. Brand, tolong dipantau dulu baik-baik, Mr. Brand ya. Iya. Oke. 1, 2, 3. Dia bersaudara satu udah meninggal. Saudara dari maknya. Saudara dari Mak Budi. Mak Budi. Ya, saudara dari Mak Budi, adik kakak orang ini. Jadi Bapak telepon. Ya, ke saudara Mak Budi. Saudaranya maknya Budi. Ya, namanya Kang Ada. Oh, Kang Ada. Ditelepon sama istri. Kang, ya, ini pintu terkunci, Budi telepon aktif nomornya. Saya ini itu juga. Nah, jadi ya udah kupak aja katanya kan gitu. Apa itu artinya? Rumah dikupak aja. Oh, dipaksa. Dipaksa aja. Oke. Kalau dipaksa, kupak malah atau buka pintu, kita masuk rame-rame ke dalam. Oh, Bapak itu ada tuh di situ ya? Ya. Oke. Rame-rame ke Apa dalam. yang dilihat? Dilihat rumah kosong. Kosong. Nah, nggak ada ceceran darah. Oh, spek bersih. Balik ke dapur nggak ada orang, kosong. Nggak berantakan? Nggak. Oke. Nah, di kamar SB itu, di kamar Pak Ison itu juga.
Nah, saya suruh Pin pergi sama Mama lihat ke rumah BTN Iya. di Manggarai sana, ini ada rumah satu lagi tuh. Oke. Nah, Pak Ila pindah sama istri, sama si Niko sama istri rumah motor. Cek ke sana. Ya, cek ke sana. Nggak ada. Nggak ada. Akhirnya? Orang nih was-was juga kan. Kata si Niko, Mbak Emma, balik lagi yuk. Balik lagi ke rumah itu. Balik ke rumah itu lagi. Akhirnya sekitar jam 6. Niko tadi itu siapa? Niko tuh sudah Budi udah. Oke. Lain ibu. Lain ibu. Oke. Lanjut deh. Nah, Lain ibu. setelah pagi situ lihat ke rumah itu, saya tunggu kan. Iya. Di rumah yang tersebut yang kejadian itu. Hmm. Masuk istri ke dalam, kata kan ada tingkat Oh, istri ikutan datang nih masuk. Iya. Oh. Dia Cek. ya, nggak ada. Hmm. Jadi kebetulan istri saya ini ke dapur, cuci tangan. Jadi ada pintu ke serang walet. Oh, di belakang. Iya, di samping dapur itu ada pintu tuh. Dia nampak tanah itu melimpar ke arah ke dapur sedikit. Ada tanah masuk ke dapur. Iya. Oke, terus Itu kan tutup tuh. Ada tanah. buka. Dibuka lah sama istri. Aku dorong sama istri saya. Oh, oke. Dorong. Itu karena terdorong-dorong ada iklannya, Mr. Blind. Kok nggak ada dibahas bau-bau bangkai? Tunggu dulu, Mr. Blind. Tunggu. Mr. Blind sedikit lagi kok, Mr. Blind. Giniin sama istri itu dikorek-korek. Oh, pakai gagang pisau. Ya, ada tanah itu kan bonjol. Tanah menonjol itu Iya. dikorek-korek ya, Bu ya? Korek sama pisau. Oh, terus? Jadi korek nampaklah paha Pak Haji. Oh, ada kaki, paha. Ya poin tuh pas ini saya lihat hari udah malam, saya di nape saya lihat. Oh, itu malam tuh. Iya lah jam dapur tuh ada pintu tuh. Dia nampak tanah itu melimpar ke arah ke dapur sedikit. Ada tanah masuk ke dapur. Iya. Oke, terus? Itu kan tutup tuh. Ada tanah. Buka. Dibuka lah sama istri. Aku dorong sama istri saya. Oh, oke. Dorong, ada gagang pisau lama, Huh? diginin sama istri itu, dikorek-korek. Oh, pakai gagang pisau. Ya, tanah itu kan bonjol. Tanah menonjol itu Iya. dikorek-korek ya, Bu ya? Korek sama pisau. Terus? Jadi korek nampaklah paha Pak Haji. Oh, ada kaki, paha. Ya poin tuh pas ini saya lihat hari udah malam, saya di nape saya lihat. Oh, itu malam tuh. Iya lah jam 6 lewat kalau kalam. Oh, ya udah gelap pakai senter. Dia begini. Oh, Oh, kaki. iya Pak Haji. Udah keluar. Panik. Ya, nggak panik kita suruh keluar semua. Oh. Supaya banyak jaga tangan nanti. Oh, langsung lapor polisi. Ya, saya suruh si Niko, Iya. pergi lapor ke Polsek, ke Polres. Oh. Nah, kita menunggu situ, jangan diam-diam dulu. Polisi datang. Nah, jam 7:30 Iya. polisi datang. Polisi datang, langsung kita di BP tanya, Iya. kenapa Jun? Ada apa? Ya namanya kita ketemu kaki Pak Jironi. Iya. Akhirnya mereka melakukan lah. Dilihat sama dia, kita udah di BP, saya, istri, Pina, Niko, sama istrinya. Iya. 5 orang kami di BP. Mr. Blind kayaknya ini logat-logat Kalimantan nih, Mr. Blind. Padang itu. Bukan itu Sumatera Mr. Z. kayaknya. Padang. Sumatera. Padang. Hah? Padang. Padang ya? Oke ya. Kita lanjut ya. Nah, baru kita nggak boleh masuk kan? Iya. Mereka beresin dulu lah. Dia cek segala macam. Cari sidik jari apa segala Ya. macam. Nah, anggapan kami Hmm, Pak Jironi aja. ternyata semuanya. Jadi begini cerita kami di rumah. Ya tahu kan? Hmm. Kurang ajar Budi ya. Bapaknya dibunuhnya. Oh, kalian berpikir Budi bunuh bapaknya? Iya. Oh, terus? Nah, kurang ajar banget Budi. Padahal Bapak Roni itu setahun ini dari hidup tuh. Terus? Jadi kita dari luar, udah ada polisi bagian situ kan. Oh, Nah, lama datang ambulan 2. iya. Anggapan kita ambulan 2 ini mungkin membawa kita, mungkin ada saudara mau ikut. Anggapan kita. Rupanya apa dikali sama polisi 5 Pak Jul. Kaget. Kaget kita kan. Siapa aja. Dan si Ais, anaknya 2, Pak Jironi, Budi. Jadi disusun situ. Nah, begitulah ceritanya. Sampai kita Bingung juga jadinya siapa bingung. pelakunya. bingung kita kan. Iya. Siapa pelakunya. Nah, akhir itu tuh dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Iya. Masih meninggal. Ah. Nah, kita dipanggil sama Kapolres.
Iya, untuk Ya, ditanya-tanya. tanya untuk saksi kemana. Iya. Jadi kalian juga nggak tahu nih siapa pelakunya. Nah, belum tahu kita siapa pelakunya. Jadi udah kecium si Ririn ini sama Rio. Nah, dari polisi udah menyelidiki, Iya. dia menemukan sidik jari, dia mulai telusuri, termasuk mobil tadi, Iya. yang Evan dia jemput dulu, ada mobil sini dia selidiki, akhirnya dia dapat lah ini si Iya. Ririn sama Prio. Sampai dari anggota minta nomor HP si Ririn ke anak Kapina. Iya, Untuk pelacak juga mungkin nggak tahu lah apa. iya, iya. Intinya mereka bekerja lah, Ya, gitu. alhamdulillah lah polisi bekerja dengan hati-hati, bagus lah polisi. Tidak ada nama Amaniani saat itu. Nggak ada, Nggak ada itu. nggak ada. Nah, setelah Ririn ditangkap, kalian pasti diinformasikan kan? Iya, Nggak ada nama Amaniani. nggak ada nama apa yang Yoga, nggak ada, siapa lagi tadi? Joko, Joko, nggak ada ya? nggak ada, Sama Hardi. Hardi, nggak ada nih ya? nggak ada. Sampai sidang pertama kita ikut, Nggak ada ya? nggak ada. Sidang pertama dan kedua nggak ada. Kan Pak Landi yang lawyernya. Oke. Nah, si Tony masuk, baru ada nama Mbak Yani dengan Yoga. Kalau masyarakat Indramayu itu percayanya pembunuhnya Ririn sama Prio atau Amaniani? Oh, pembunuhnya si Ririn sama Prio. Masyarakat Indramayu. Iya. Oke, saya ke lawyer Pak Ruslan dulu. Ya. Masuk nih Tony, Bapak Ya. kenapa keluar? Jadi pada sidang kedua itu Bang Denny ya. Jadi sidang pertama kan pembacaan dakwaan. Iya, Dilanjutkan dengan eksepsi daripada iya, terdakwa iya, melalui penasihat hukum. iya, Nah, pada minggu berikutnya, sidang berikutnya, iya. tiba-tiba terdakwa ini mencabut kuasa. Oh, terdakwa yang cabut. Terdakwa yang cabut. Ririn. Ya, Cabut. silakan Mr. Brian. Tuh teman-teman, ayo. Ya, berarti ya ini dicabut, bukan mengundurkan diri, Mbak Maksi. Berarti selama ini memang pendampingan itu dilakukan. Ya, hanya saja tadi korelasinya dengan yang pertama ya. Kenapa Ririn itu waktu di ruangan Jatanras tidak mengaku kejadian yang sebenarnya? Karena di tempat itu bukan hanya mereka bersama pengacara saja. Ada Ada orang lain. penyidik di situ. Nggak mungkin kan ngomongin aku Dianu gitu kan. Orang yang nyiksa ada di sebelahnya. Hmm. Nanti kalau pengacara pulang kena siksa lagi dia. Kamu tuh bilang-bilang itu. Mr. J, Mr. Blind izin, makanya kan mungkin yang itu tahu Mr. J lah ya, udah tahu pasti ya kan. Makanya menurut saya ini Pak Ruslandi itu pasti sesudah hadirnya itu sesudah itu tadi penyiksaan tadi barulah dia Oh iya hadir. memang. Makanya kan tadi Setelah mau di BAP dia baru hadir. Tadi Ruslandi itu bilang setelah ditetapkan tersangka. Kan prosesnya panjang teman-teman. Ditangkap, Hmm. penyelidikan, Hmm. ya kan, dimintai keterangan, Hmm. gelar perkara baru penetapan tersangka kan. Ngaku dak gaku digedik aja. Iya 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 iya. Gedik. Ya ya. Nah, makanya tadi menjadi masuk akal kenapa Ririn sama Prio itu nggak menceritakan yang sebenarnya. Ya. Ternyata menurut penjelasan Ruslandi sendiri nih, di ruangan Jatanras itu di Polres Indramayu ada penyidiknya di situ di dalam ruangan itu. Memang seperti itu, Mr. Blind. Jadi ini saya memposisikan diri saya sebagai Prio. Alah, yang punya kan punya pengalaman, ceritain aja. ya Mr. Z udah lebih paham lah kan, ada Mr. Z, ada Abang Maksi ya kan, ada semuanya ada semua di sini ya kan, lengkap sih sebetulnya. Saya memang pribadi punya pengalaman Mr. Z ya kan, makanya saya bisa bicara seperti itu. Ya itu tadi Mr. Z lebih paham lah ya kan. Jadi kenapa? Makanya kenapa si Prio dan si Ririn itu mereka bertahan, karena kan di situ ya itu tadi yang dibilang sama Pak Ruslandi, ada penyidiknya juga. Karena kita semua yang belum pernah mengalami masalah hukum, kita tidak pernah tahu kondisi Ririn dan Prio itu seperti apa.
di dalam ruangan itu ya kan Mr. Z ya Mr. Blind. Nah, jadi mereka itu pada saat sudah mau pelimpahan ya, sudah pelimpahan ke rutan. Nah, sebagai tersangka, sebagai terdakwa, disinilah tempat yang sudah mulai aman, Mr. Z. Ya, ancang-ancang nih, Ancang-ancang nih ya kan, karena merasa apa? Ya. Begini, Setan semua ini, setan ini nih ya. pasal bukan pasal main-main ya kan, logikanya. Di situ saya cuma nguburin nih, saya sebagai Prio, tapi kok saya cuma sama Ririn oke lah nggak ikut ya kan. Nah, kayak mana nih? Acur Ini kita sudah aman ya kan di sini. Ya udah makanya Prio menulis semua kronologis yang sebenarnya di dalam setelah di rutan ya kan. Setelah sidang, nah Pak Ruslandi kaget ternyata teriak tidak sesuai dengan ekspektasi. Pada akhirnya dia diberhentikan ya teman-teman ya. Dicabut kuasanya. Cabut kuasanya. Bagaimana Bang Terang, setuju? Setuju. Oke Bang Terang, kita lanjut. Teman-teman yang sudah nonton lagi gak apa-apa ya. Ririn Dan Prio. dua-duanya Oh, dicabut. Nah, tanpa alasan dan tanpa berbicara dengan kami. Tapi Tanpa alasan, tanpa bicara, dararareng. itu nggak masalah sih. Iya, kalian nggak Yang punya. penting mereka itu terbela gitu. Ya kalian Terbela kan nggak secara- bisa ngapa-ngapain kalau nggak bisa dicabut. nggak bisa ngapa-ngapain. Oh. Itu hak mereka gitu kan. Terus? Otoritas mereka. Nah, begitu Tony masuk menggantikan saya, Bang Denny. Dan nama-nama itu sudah muncul. Sebenarnya nama-nama itu sudah Paham, jadi kan susunannya begini. Nama itu waktu masih kamu lawyernya, nama itu dikeluarin. Nama itu dikeluarin. Habis itu empat dia nama. cabut, dia punya itu. Pada sidang berikutnya, 2 kali sidang lagi, Bang Denny. Iya. Saya masih mendampingi mereka. Iya. Dan saya juga sudah mulai menelusuri sebenarnya Oh, sosok yang 4 nama ini. Iya. Sebenarnya orang mana gitu? iya, iya. Alamatnya di mana? Iya. Saya menugaskan anggota saya untuk Mencari tahu lah. mencari tahu. Hmm. Pertama datangi keluarganya Ririn, Iya, terdakwa. iya. Istrinya temui, ada fotonya. Istrinya ditemui oleh anggota Ada saya. nih sama Yani nih. Jejak Amanian itu siapa? Ada Pak katanya. Itu katanya pamannya Ririn. Iya. Oke, artinya orangnya ada. Gitu. Ada nih orangnya. Terus istrinya sudah tidak ada komunikasi lagi. Iya. Coba kamu ke ibunya. Baru nih ke sini. Ke ibunya Ririn, Pak. Bang Denny. Oh, belum, ibunya Ririn ke dulu. ibunya Ririn dulu. Itu kemarin datang ya? Kita belum ini, Iya, belum kenal kemarin dengan datang ya. belum ada. Masih penelusuran secara inisiatif dari saya gitu untuk di samping kaget Bang Denny. Saya juga harus sebagai pembela dia gitu, Iya, iya. untuk mengetahui ada tidak gitu kan Iya. sosoknya Iya. keempat nama yang disebutkan terdakwa ini. Akhirnya ketemulah dengan ibunya Ririn. Iya. Betul Pak, Aman Yani cerita Baduk pernah menjadi omnya. Iya. Omnya Ibu Palsi Ririn. Omisan berarti ya Bang Denny. Karena Pak Aman Yani menikah, kemudian diketahui menikah dengan tantenya Ririn, atau bibinya Ririn. Jadi Om Bisan gitu. Iya. Nah, sudah dapat 2 informasi ini, putuslah terdakwa mencabut kuasa dan masuklah Tony RM. Oke. Oh ceritanya begitu. Teman-teman tap-tap layar teman-teman. Masa nggak ada yang tap-tap layar? Apa rusak HP ku ya? Kok nggak ada tap-tap layar? Apa ya? Artinya Silakan sesuai, Bang Terang. ya artinya yang tadi dibicarakan oleh mantan pengacaranya Ririn itu sinkron dengan pernyataannya Bang Tony, yaitu Bang Tony itu masuk ketika mendengar pernyataan surat itu loh, yang dibicarakan. Nah, akhirnya Bang Tony itu ke lapas untuk mendalami lah kasus ini. Konfirmasi ya. Konfirmasi. Memang artinya sinkron itu. Bang Tony masuk itu setelah mengetahui pengakuan baru dari terdakwa. Oke. Tapi suara ini, suara tentang Aman Yani ini sebelumnya sudah keluar ya? Iya itu. Sudah diucapkan ya? Sudah. Oke. Oke ya, kita lanjut lagi ya. Ini kan saya lihat nih. Ayo teman-teman tap-tap layar supaya
enak juga dilihat kan, ada yang lewat-lewat begini-begini kan enak. Tapi sebelumnya gini, izin Bang Di. Ya, Sebelum apa namanya? Sebelumnya itu pengacara Tony itu dia menyelidiki dulu Ririn dulu. Sebelum si Ririn kena tangkap ini, siapa namanya? Pengacara Tony dia menyelidiki dulu si Ririn ini. Jadi nggak ujuk-ujuk setelah apa pengacara Ruslandi ini keluar langsung masuk, enggak. Jauh sebelum itu pengacara Tony udah menyelidiki dulu si Ririn ini tentang Ririn. sebelum ditangkap. Sebelum ditangkap. Kok bisa? Yo, coba ceritakan bagaimana maksudmu tuh. Nah, kalau mau tahu itu ada di podcastnya Tony RM 8 bulan yang lalu. Oke, kita akan ke sana ya nanti kapan-kapan ya. Udah, justru saya tahu podcast ini dari Mr. Z, kalau nggak salah ya, dari Mr. Z. Iya, ini maksudnya tak selesaikan dulu, nanti kita bahas yang itu ya. Oke, siap. Ya kalau yang ke situ lagi sampai besok ya nggak? Tony RM kemudian datang ke kantor saya, Denny. Karena dia masih belum mengetahui gambaran peristiwa ini. Iya. Dia telepon, Minta informasi. masih bulan puasa itu, bulan Ramadan. Pak Farus katanya, gimana kalau kita malam ngobrol? Iya, Saya iya. juga kaget kok tiba-tiba Tony telepon saya. Iya. Gitu kan. Nah, kita sebenarnya satu organisasi Bang Denny. Iya. Cuma kita jarang komunikasi. Iya, intinya ini minta informasi kan. Itu informasi tentang apa yang akan dia tangani sebagai ganti dari saya. Gitu. Iya. Nanti kita ketemu malam, kemudian dilanjutkan siangnya, besoknya datang ke kantor saya. Iya. Saya buka semua Iya. BAP, keterangan-keterangan saksi, alat-alat bukti Iya. dari hasil penyidikan. Iya. Silahkan dipelajari karena nasibnya Ririn dan Prio nanti Ada di tangan Bung Tony. Nah, kamu nggak tanya si Tony kenapa bisa masuk? Dia diminta atau bagaimana? Saya nggak sejauh itu, karena itu kan Wilayah private. wilayah private, etik. Oh, oke. Nah, sekarang ini kan kita sudah dengar dari dua versi ya. Iya. Oke. Ada beberapa yang dipertanyakan oleh masyarakat seperti apakah benar ini dilakukan intimidasi, ditembak, dipatahkan kakinya supaya dia ngaku padahal dia bukan pelaku, Iya. gitu kan? Iya. Tadi kan sudah dijelaskan ya. Sudah, Bang. Oke. Yang kedua adalah wah barang buktinya WhatsApp-nya dihapus, di lock out gitu kan segala macam gitu. Itu ada informasi nggak yang kalian dapat dari penyidik? Kenapa WhatsApp? Bagus nggak ini pertanyaan ini? Bagus. Sampai kita cerita sebentar lagi kita ada gongnya. Lanjut Mas Yudi. Tapi bagus kan ini kan sudah masuk kan? Udah masuk. Ini akan gongnya. Coba teman-teman tolong di tap-tap layar ya. Siapa saja nggak usah ngegip, tap-tap layar. Jadi ini gongnya di sini gong. Menurut saya gongnya di sini. Wah, mantap. Yuk tap-tap layar teman-teman. Kita ngegong. 1, 2, 3. WhatsApp-nya dia itu si Ririn itu kok di lock out. Jadi begini, Bang Denny. Penjelasan dari penyidik sejak awal Pak katanya, saudara Ririn ini berganti nomor beberapa kali. Sejak awal. Jadi untuk menghindari kejaran, Iya. jadi mengganti SIM card Iya. dari beberapa lokasi pelarian mereka. Iya. Awalnya katanya ke daerah Bogor, Iya. kemudian dilanjutkan ke Jawa Timur, Iya, dan akhirnya balikin Indramayu. balik lagi ke Indramayu ke Kecamatan Kerapan. Jadi udah sekitar 6 kali ganti SIM card. Oke, kemudian. Nah, kemudian SIM card itu berisi percakapan yang memang sudah direkam dan menjadikan alat bukti dilampirkan. Ada traffic komunikasi dengan beberapa orang yang berkaitan dengan peristiwa ini sudah dilampirkan. Betul, saya cek di barang bukti betul Ada dan diakui sebagai percakapan mereka. Gitu. Oh, berarti sudah ada direkam itu. Ada dalam BAP itu ada screenshotnya. Oh, jadi bukan tidak ada ini Bukan barang. tidak ada. Oh, ada ini. Screenshotnya, jejak percakapannya itu kan dilampirkan dalam BAP, Bang. Oh, ada ya barangnya. Dan nanti BAP akan itu hadir kan di beberapa- persidangan kan? BAP itu kan beberapa lembar. Iya. Salah satunya adalah screenshot daripada percakapan mereka. Iya, saya pikir Dan- nggak ada karena kan dibilangnya lock out. Percakapannya sudah terekam, Iya. sudah terdapat di dalam Iya, berita acara pemeriksaan. ada ya berarti ya. Oke. Nah, Jadi- kemudian kenapa bisa ke lock out kan gitu? Nah itu apa ya? Saya berpikir
Kalau awalnya bahwa SIM card ini kan ada masa berlakunya. Oh, masa berlaku. Tapi apakah koneksi dengan aplikasi? Loh, masa berlakunya? Iya, ayo. Mulai kepleset nih. Nggak, ini gong. Anak saya itu pakai WhatsApp yang nomornya sudah nggak berlaku, udah udah hampir 3 tahun. Betul. Untuk meng-logout WhatsApp itu, gini loh. Kalau kita memakai aplikasi WhatsApp, itu saya rasa semua pakai lah ya. Untuk meng-logout itu nggak cuma hanya sekedar titik 1, titik 2, enggak. Ada beberapa step. Memindahkan data. Terus ditanya lagi mau ganti nomor kah? Artinya ini dilakukan sama seseorang. Nah, gongnya, HP-nya kan di polisi. Kenapa ada kata ai? Ya, kita masyarakat pintar lah. Iya. Gongnya di sini. Mamahir, apa pendapatmu Mamahir? Tidur daripada kalau diajak ngomong nih. Loh kan, betul kan? Iya lah Bapak, maaf tidur. Dilap Apa dulu. Bapak, kenapa? Dilap dulu yang sebelah sini, dilap. Aduh, ketiduran. Ini nih bagus-bagusnya malah tidur, ampun. Ya, aku sambil meremelek kok, dengar gitu kan. Itu meremelek itu yang paling bagus, sabar ya. Itu Mr. Blend tuh suka gitu ya, Mr. Blend ya. Iya. Ini tadi, ceritakan ini, kata-kata ini tadi Mr. Blend. Yang mana? Kenapa Bang? Kenapa Mr. Blend? Oh bagus ini tadi. Kamu nggak dengar kan? Dengar samar-samar. Apa yang kamu dengar apa? Tadi aku dengar HP-nya di lockout. Kenapa di lockout kalau nggak salah begitu ditanya kan? Ya. Terus jawabnya apa tadi? Kan sama-samar Bapak. Iya, SIM card itu ada masa berlakunya katanya. Oh iya. Itu betul. Apakah masa berlaku SIM card itu bisa meng-out WhatsApp? Saya jamin 100% enggak. Saya yakin banyak nih ya kalian ya atau yang di sini juga di 195 orang memakai WhatsApp yang kartunya sudah habis masa berlaku. Saya yakin aja. Betul. Oh iya, Karena sudah terbang. nomor itu Bang, nomor HP anakku juga mati tapi tetap bisa WA-an. Justru yang kartunya hilang juga ada ya Bang Terang. Banyak. Iya. Jadi, kalau kita ditanya memang sulit. Harusnya kan jawabannya kalau ditanya, kenapa bisa logout? Ya kan HP-nya ada di polisi. Kan gitu jawabannya. Iya. Jangan memaksakan jawaban yang anak kecil pun tahu gitu loh. Wah, ini Janggal berarti ya Bang. iyalah ini coba dibaca ini. Suamiku aja kartu SIM-nya hilang sudah 10 tahun. Oh tuh masih bisa tuh. Lanjut lagi ya. Oke Bapak. Kamu cuci muka lah, aduh. Aplikasi yang tertanam di dalam HP, kemudian menjadi ketika SIM card-nya berakhir masa berlakunya menjadi auto logout atau Tapi nggak ada masalah. Karena Autolog kan. Silakan Bang Terang. Saya bilang apa ini gongnya, Anunya Bang Terang aja ini udah wilayahnya Bang Terang. Lanjut lah, Mas Ruben tadi gua. Iya, karena Bang Terang kan yang punya provider, jadi kan dia yang tahu nih. Gimana ada cerita seperti ini Bang Terang? Saya ada jejak data juga, saya 5 tahun di Excel. Nah, itu makanya saya bilang. Aduh. Kayaknya salah ya teman-teman ya. Salah ya ini ya pendapatnya ya. Udah masuk akal bukan salah. Iya. Tapi nggak usah dibahas ya. Jangan dibahas dulu, lanjut dulu aja Mr. J. Kita kan polisi pengadilan bisa meminta pihak vendor untuk membuka. bisa nanti Nah, itu kan bahasa saya itu. Ya, bahasanya ini juga Densu deh. Tahu saya ya, provider polisi itu nggak juga nggak bisa, bisa ngapa-ngapain. harus ke WhatsApp langsung. Nggak bisa provider itu memulihkan WhatsApp itu nggak bisa, setahu saya. Oke, Ya memang nggak kita bisa. bahas kasus. Enggak, kemarin kita bilang riwayat
riwayat apa nih? Riwayat komunikasi. Kalau misalkan Telepon biasa. telepon biasa iya, cuman untuk Iya. WhatsApp Kalau untuk itu WhatsApp nggak bisa. provider nggak bisa. Hmm. Hanya Jadi- WhatsApp saja yang bisa. Dari WhatsApp langsung ke Meta sana. Mm-mm. Ya. Ya kemarin Meta telepon saya. Meta yang itu tuh yang rambutnya panjang. Mm-mm. Mita. Oh itu Paramita. Lanjut. Oke, kita lanjut lagi ke mana? Ya buka gitu. Provider atau apa yang Iya. bisa menjelaskan. Dan itu memang sudah Artinya sudah terekam ininya. sudah terekam juga Iya. gitu. Jejak pembicaraan Iya. sebagai alat bukti yang ada kaitannya Iya, dengan, iya. dengan peristiwa pembunuhan ini sudah. Iya. Saya kalau Bukan jadi- percakapan-percakapan yang lain yang tidak dapat. Kalau sudah artinya ada di BAP. Kalau ada di BAP artinya apa? Tony baca. Kalau sudah Tony baca sekarang buktinya ya, Tony ini melakukan perlawanan artinya ada sesuatu yang aneh. Silakan Mr. Blind. Jadi kalau dia bilang sudah terekam atau sudah terscreenshot, itu sudah dipilah dan dipilih. Persoalannya yang dipertanyakan sama Tony RM ini kan percakapannya dengan Aman Yani. Utuhnya ya. Di dalam WhatsApp itu ada percakapan dengan Aman Yani. Yang dipertanyakan sama Tony RM itu percakapan dengan Aman Yani. Karena sudah nggak bisa lagi mau diambil karena sudah di lockout. Kan hilang. Tapi sebelum di lockout sudah dipilah dan dipilih. Makanya dimasukkan dalam BAP itu ya percakapan-percakapan yang berkaitan dengan kronologis yang akan dibuat. Iya. Kalau nggak ada Tapi nanti- kaitannya Iya. dihilangkan. Tapi nanti juga akan menimbulkan kalau ada pertanyaan begini ini dari siapa nih? Ya, misalnya nih ya, itu Pak di atasnya ada kata-kata begini, di bawahnya ada begini kan begitu ya? Iya, tapi ketika mau dicari yang utuhnya kan nggak bisa udah. Iya, itu Pak nggak utuh. Artinya kata-kata kalimat itu kan bisa ini, ya bisa menimbulkan apa namanya persepsi bagi kita gitu loh. Betul, tapi kan nggak bisa dibuktikan. Iya, ya. Kalau tidak bisa dibuktikan, minimal hakim punya pandangan. Ya hakim kan berdasarkan bukti, Mr. Z. Oh enggak, ada dari pandangan hakim. Ya dasarnya gini, dasarnya hakim kan harus ada bukti. Ya kan? Kalau Iya. misalkan ya ada potongan percakapan, lalu kemudian si terdakwa bilang, itu Pak Hakim, itu sepotong. Di atasnya itu ada lagi sebenarnya chatnya. Hakim nanya, bisa dibuktikan? Terdakwa Jawablah. bilang, apa jawabannya? Mohon maaf Pak Hakim, tadinya ini ada di lockout sama manusia itu kan begitu. Keren kan? Oke, kita lanjut lah. Ya, Jangan kita ngajak keras-keras ini sudah mau subuh ini. Relasinya dengan Iya. pembunuhan. Saya kalau jadi hakim ya maksudnya sederhana aja. Ya udah itu kalau lokat ya udah coba ditranskrip keluarin gitu. Iya. Siapa yang berbohong kan kelihatan udah di situ gitu. Nah, dari semua poin ini kan dari pihak lawyernya keluarga Pak Budi kan diwakilkan oleh Pak siapa tadi? Heri yang Pak Heri. Oke, diwakili oleh Pak Heri. Pak Heri, kalau dari POV Pak Heri, kejanggalan dari keterangan yang diberikan oleh Ririn ini, yang Bapak rasa yang bisa Bapak gunakan untuk membantu keluarga korban, itu apa? Jadi begini, saya setelah penangkapan di tanggal 8/9 itu, 2 minggu sesudah penangkapan itu, saya ditelepon sama anggota saya, para legal, karena kebetulan saya juga ketua umum LBH Petani, bukan petanan petani, peduli trafficking dan tani Indramayu, untuk membantu masyarakat yang miskin. Nah, setelah ditelepon, Pak Heri, ini di sini ada kejadian ramai katanya kan, ini kasihan keluarganya. Di mana? Di Pauman katanya. Saya coba langsung ke sana.
Nah, saya di situ di TKP itu ada karangan bunga. Karangan bunga banyak, mengucapkan duka cita. Ya. Saya pun terketuk. Akhirnya mencarilah saudaranya. Nah, ketemulah Pak Jul ini. Nah, Pak Jul saya ditunjukin sama tetangganya, langsung ke belakang katanya, Pak, di sana yang warungan. Iya, iya. Alhamdulillah ketemu sama Pak Jul sama Bu Remah. Iya. Kan gitu. Nah, akhirnya ngobrol kita nih. Setelah ngobrol santai, akhirnya saya terketuk. Mudah-mudahan masyarakat Indonesia. Nah, ini saya bawa fotonya. Oh, ini ya. Semua keluarga yang dibunuh. Hah? Keluarga yang dibunuh. Oh, ini Pak Budinya ya. Ini Pak Saroni yang dibunuh. Ini Pak Budi. Ini istrinya Bu Is. Ini Ratu. Ini Bella. Ini masih kecil sekali. 7 bulan, 8 bulan. Akhirnya saya terketuk. Mendengar cerita dari Pak Jul, akhirnya saya siap jadi lawyer. Iya. Dan akhirnya kan pelajarin kasusnya. Betul, saya pelajarin. Saya sepeser pun alhamdulillah tidak meminta. Iya. Saya pro bono, saya siap membantu. Iya. Untuk mengungkap kebenaran. Nah, akhirnya saya masuk di rekonstruksi yang tadi Pak Ruslan. Iya, mengikutilah semuanya. Jadi Semua ini ibaratnya Pak Heru udah tahu nih kan ya? Sudah tahu. Udah pelajari sendiri dari Sudah BLV-nya. pelajari. Setelah rekonstruksi sebanyak 99 adegan, kalau nggak salah itu, di situ hujannya Pak ya, itu hujan lebat, tempatnya di Polres, di lapangan futsal itu, saya mengikuti. Bahkan saya masuk ke dalam, karena ada jaring di situ, batas, saya tetap masuk Pak Densu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya penasaran apa sih yang terjadi sehingga tega dan kecil dibunuh. Saya masuk di situ. Maaf saya potong. Sesuai nggak penjelasan? Bapak kan melihat tuh. Betul. Dengan penjelasan rekonstruksi yang tadi dijelaskan Pak Ruslan, sama nggak? Sama. 100% sama. Sama. 100%. Orang yang mengakui dan segala macam sama. Sama. Saya yakinkan sama. Akhirnya saya maulah kan gitu. Iya. Intinya masalahmu ringan dong. Tuh. Orangnya sudah mengakui kan? Sudah mengakui dari rekonstruksi kan? Akhirnya adegan demi adegan, diakui semua dan tidak ada ribut, tidak ada gaduh. Iya, udah. Masalah beres, tinggal kita Sehingga lanjut saya ke persidangan pertama. Nah, ya. Persidangan pertama saya ngikut. Ya, Pak Tony nggak ada juga. Iya, ya kan belum, masih Pak Ruslan kan? Ya, saya ikut. Ya. Nah, dari sidangan pertama, kedua, ini lancar semua. Nah, di situ sebetulnya pengacara yang dari terdakwa ini banyak sebetulnya. Bukan satu orang. Ini harus dipanggil juga pengacara lainnya kan. Oh, bukan hanya Pak Ruslan. Ada yang LBH dari petana juga, jadi 2 LBH. Ya? Ada beberapa lah. Iya, ada 2 LBH. Oke, terus lanjut. Akhirnya saya dari awal sampai kemarin, saya melihat, saya mencatat, kejadian-kejadian peristiwa itu, sehingga pembunuhan berencana kan begitu. Tahan dulu, kan menurut keterangan kita dapat pada saat kan Bapak pasti baca BAP-nya kan. Betul. Pada saat persidangan itu tiba-tiba dia rubah isinya nggak sesuai dengan BAP. Ada kejadian itu? Betul ada. Kaget nggak? Saya shock juga kan begitu. Ah, berarti benar ya ceritanya ya. Betul. Pasti lu kok berubah nih. Betul. 100% berubah. Iya. Tunggu tahan dulu, Pak. Iya. Waktu pas dia berubah, Bapak nggak sempat komunikasi lagi nggak sama dia kayak, Rin, kok dirubah itu isinya? Ya, jadi setelah sidang sudah selesai ini, iya kan pasti majelis hakim sudah ini, saya masih kesempatan ketemu terdakwa. Beliau kok seperti ini? Iya. Mana tadi suratnya? Ini Pak katanya. Ya sudah, saya pelajari kan. Saya pelajari gitu. Masa dijawabnya cuma begitu? Iya. Cuma dijawab seperti itu, ini Pak suratnya katanya. Iya kan gini loh Pak, punten yang ya. Maksudnya kalau saya kan jadi Bapak kan, yang benar kan, kenapa tiba-tiba berubah? Ya kan gitu dong Pak, ya kan maksudnya. Itu kan di ruang sidang. Oh iya, enggak setelahnya kan, gitu. Setelahnya kan mereka ke mobil tahanan, Bang Denny. Bapak nggak sempat ngobrol? Enggak. Cuma saya kaget aja. Gimana nih Priyo kok bisa seperti itu? Berubah, iya. Ini aja Pak katanya pelajari. Oh ya sudah saya bawa. Oh dia cuma kasih surat kertas itu. yang tadi disampaikan, yang dia bacakan itu Bang Denny diserahkan ke saya. Itu dia tulis sendiri. Tulisannya tulisan tangan, Bang Denny. Tulisan tangan biasa sebanyak 3 lembar bolak-balik jadi 6 halaman. Berisi kronologi versi dia. Ada berbeda tuh, semua. kakinya dipatahin apa semua gitu. Ya. Oke, tahan udah soal itu. Lanjut deh Pak.
Ini kan kita udah di sini Iya, nih ya. iya. Nah, Bapak pelajarin nih. Betul. Pelajarin. Kejanggalan yang menurut POV Bapak. Sebetulnya tidak ada kejanggalan menurut saya karena rekan terus saya ikut, ya kan. Saya mempunyai keyakinan bahwa kenapa saya selalu di medsos di mana itu sesuai dengan sidik jari kan gitu. Meyakinkan dua terdakwa ini Ririn dan Bro adalah pelakunya. Oke, tahan. Kalau kita bicara sidik jari Ririn itu ada di mana aja? Yang pertama dari keterangan itu ada di pintu geser kan gitu. Pintu geser. Sama yang di Baygon itu. Baygon ini ada di mana posisinya? Yang di kamar di Pasaroni itu kan. Di kamar Pak Syaroni ya? Pasaroni, Di kamar Pak Syaroni ya? Betul, situ. Kenapa Baygon bisa ada di kamar Pak Syaroni dengan sidik jarinya Ririn? Ya tadi karena masuk ke dalam itu kan kamar itu kan harus terhormat, tidak bisa masuk orang sembarangan. Tetapi kenapa dia masuk kan begitu? Nah sehingga dari sidik jari saya meyakinkan kenapa dua terdakwa ini melakukan pembunuhan berencana. Yang pertama sidik jari, yang kedua saksi. Nah saksi ini dari awal, yang pertama dari adanya Pak Anton ya kan. Pak Anton ini rumahnya di depan TKP, itu yang memotong besi yang tadi Pak Arsan katakan, yang 60 dipotong menjadi 25 antara 30 cm supaya masuk tas kan gitu. Ini palu besi, siap dimasukin ke situ di tanggal 24 itu kan. Berarti alat bukti palu cuma satu? Palu satu, bukan dua? Enggak, satu, karena dipotong itu kan. Nah akhirnya itu dikonfirmasi di keterangan Pak Anton waktu di persidangan. Iya. Dan dikuatkan, dan diakui. Lanjut ke keterangannya yang punya hotel, yang resepsionis itu. Yang mereka tinggal di sana. Betul, kepada Pak Carniwan namanya. Di tanggal 31 itu, beliau bergeser ke hotel namanya Adi Syariah di situ. Dan melihat, ya kan, mobil Corolla-nya yang ada CCTV saya ini, itu ada mobil Corolla milik Budi di situ. Sesuai lah ini semua keterangan ini. Akhirnya masuk ke check-in, tetapi yang hebatnya lagi Pak Densu, itu KTP yang diberikan kepada resepsionis punyanya Budi, tetapi wajahnya diburamkan karena fotokopi, tetapi bisa masukkan itu. Kenapa dia nggak pakai KTP sendiri pertanyaannya? Nah pertanyaannya karena ini hebat sekali kan, ini profesional orang ini kan, kenapa pakai korban kan gitu. Nah akhirnya mobil itu meletup kan gitu. Nah dari pihak resepsionis akhirnya memanggil namanya Bendi kan gitu ya di situ, dan dilangsungkan ke Tarkia namanya, yang montirnya itu namanya Pak Tarkia, sehingga dibetulin radiatornya rusak dan meminta uang 1.400.000. Nah itu diantar sama Prio ke kamar 210. Nah di situ ada terdakwa Ririn di dalam, tetapi dia nggak keluar, hanya di pintu saja di dalam memberikan uang kan gitu. Akhirnya si Tarkia ini ya membeli alat itu, akhirnya mobilnya perbaiki dan bisa jalan kan gitu. Dan dilanjutkan sorenya hari itu juga ke Rilingan begitu untuk menguras duitnya Budi tadi melalui dana kan begitu. Nah saksi itu juga dikuatkan oleh istrinya Ririn, namanya Sela. Nah Sela ini sekarang ya, sudah cerai dan diakui di tanggal 29/30/31 itu aktif video call menanyakan, ya, namanya suami istri menanyakan, Pak di mana katanya kan. Dijawablah dengan lantang dan jujur sama Ririn bahwa saya masih di rumahnya Budi. Nah video call lah dia kan, video call sehingga kelihatan kursi sofa yang merah itu. Nah di situ. Padahal si Budi dan Pak Saroni dan lainnya sudah meninggal di situ. Iya, tapi kan kalau keterangan dari versi Ririn lewat Pak Tony, kronologinya memang dia ada di situ, tapi dia tidak membunuh dan lain-lain. Ya, itu sah-sah saja, silakan saja. Ya, itu kan beradu narasi lah ya, gitu. Ini ada satu pertanyaan. Menurut Pak Tony, katanya ibunya Eis pas telepon Eis lagi ada tamu yoga. Tahu nggak penghasilan affiliate aku udah segini? Lagi serius-seriusnya malah iklan teman-teman. Jangan pada tidur, ini serius nih loh. Aman, Mr. Ji, aman. ada dia. Dikonfirmasi di persidangan. Nah, sekarang ini padahal sudah dibantah waktu persidangan di tanggal 29. Dibantah oleh Ibu Teti, ibu kandungnya Ibu Is. Oke.
karena keadaan itu waktu itu panik, ya kan, ditelepon. Nah, bicaralah ada yoga tuh. Tetapi beliau tidak kenalkan gitu. Karena orang tua sudah umurnya sudah tua, sehingga ditelepon kaget, ya kan, sehingga dibantah di persidangan. Sudah dibantah. Oh, dibantah sama itu, berarti tidak ada ya? Tidak ada. Akhirnya mungkin hari Senin nanti ada pembantahan lagi kan gitu. Nah, katanya sidangnya ini ya sering diskor ya, ricu mulu katanya. Benar sih? Ya, itulah karena alibi-alibinya penuh drama narasi yang drama dan narasi ya. Oke. Ini kan keseluruhan daripada cerita dari kalian ini kan sekarang akan beradu dengan narasi yang dibawa oleh Pak Tony, Ririn, dan Prio. Biar nanti akhirnya hakim bisa memutuskan dengan tegas. Cuman yang aku lihat di sini kan ada tendensi-tendensi di mana orang menganggap bahwa polisi ini melakukan upaya pemaksaan untuk membuat korban ini mengaku padahal dia tidak melakukan. Ini kan bisa jadi fitnah, bisa jadi benar. Betul. Gitu kan? Dan itu harus dibuktikan. Ya. Karena institusi sendiri itu kan juga dia harus punya standing yang jelas. Kan saya dengar kan dilaporkan. Gitu. Tapi punten, aku mau nanya, ini kan Bapak kan yang memang dari awal sama penyidik ya. Betul. Punten ini kita jujur-jujuran ya Pak. Iya. Maksudnya Allah jadi saksi kita nih ya. Penyidik udah benar atau tidak? Sudah benar. Bapak meyakini sudah benar itu karena Bapak memang melihat itu dengan benar atau Bapak berusaha untuk melindungi polisi? Tidak, Bang. Jadi saya juga punya epistemologi ya atau metodologi berpikir gitu kan. Betapa sulitnya pada saat rangkaian penyelidikan itu nyaris tidak terungkap, namun melalui pendekatan ilmiah yang begitu kuat dari institusi Polri gitu, sehingga dari olah TKP itu yang tidak mudah karena sudah beberapa hari dan kalau terlambat itu mungkin sudah dicor. Jadi saya sebagai advokat sih merasa bahwa ini pengungkapan yang sangat baik untuk terwujudnya keadilan. Bahwa sekarang sudah ditemukan alat bukti yang cukup untuk menetapkan kedua terduga pelaku ini sebagai tersangka dan sekarang menjadi terdakwa. Itu sudah cukup alasan dari semua pendekatan, dari semua sudut pandang, dari suatu praktek kepolisian untuk mengungkap. Standar nih, Mr. Blind, standar yang penting bukti segitiga beres selesai itu standar. Ya, Mr. Blind. Siap, Mr. Z. Ya. Udah 5 watt saya nih. Gak apa-apa, makanya saya ajak bicara nih supaya melek nih. Saya aja melek. Bapak kok mukanya masih segar sih Pak, aneh. Justru ini ya, Anda lihat saya ini, makanya segarlah kalian ini. Melalui scientific crime investigation itu sudah betul. Karena kalau kita lihat ini nggak gampang. Iya. Ditambah intervensi yang terjadi. Iya. Artinya kalau sampai akhirnya dibuktikan di persidangan bahwa ini pelakunya memang Ririn sama Prio, polisi itu harus mendapatkan apresiasi. Iya. Karena kita boleh mengkritik polisi kalau dia salah. Gitu. Tapi kalau dia benar, lo harus kasih apresiasi. Dia juga punya keluarga. Dia bekerja juga. Betul, Bang. Dan harapan saya gini, Bang Denny. Jangan sampai ada orang yang melakukan kejahatan. Oleh karena narasi-narasi sempit gitu kan. Yang akhirnya bermuara pada fitnah. Orang ini menjadi lepas. Padahal orang ini merupakan pelaku. Ini presiden. Jadinya presiden. Artinya. Kalau itu benar. Kalau salah. Balik lagi kan? Ngono loh. Biar nih teman-teman, mungkin teman-teman di sana di balik layar bisa baring-baring, bisa ngerokok-ngerokok, bisa tidur-tidur. Ya saya nggak bisa. Saya tetap duduk begini nih. Gimana maksudnya nih? Ya kan? Beda. Mama Mahir pasti di bawah bantal nih. Iya begitu. Ada satu kejadian yang bisa digunakan oleh kedua sisi. Dan saya juga tidak ingin, dan saya juga tidak ingin ada orang yang tidak bersalah, kemudian dijatuhi hukuman. Betul. Jadi buat si malakama. Apabila memang patokannya fakta yang objektif. Fakta yang objektif. Peradilan yang
Bagaimana mau objektif kalau ribut di pengadilan? Itu kan juga persoalan. Makanya terdamai dulu, dengarkan benar atau tidak. Ngono lu. Yora Mr. Blind. Betul, Mr. Z. Iya, benar turu maksudku kan ngono ya. Betul Integritas, gitu kan. Yang akuntabel. Iya, tapi narasi tetap mempengaruhi. Betul. Gitu. Inilah risiko pengungkapan dari sebuah Yang persoalan. 5 ini kadang-kadang hilang. Yang 5 ini kan nggak muncul. Padahal yang meninggal. Yang 2 saja yang selalu disebut. Iya. Tapi kan ini akhirnya berimbang ya. Dengan hadirnya di sini dari keterangan dari adik. Mudah-mudahan. Oh, berimbang, mantap Densu. Saya juga kan nonton kamu nih. Dari keluarga, keterangan dari lawyer. Ya saya yakin. Tapi ada sedikit tuh Pak Denny. Kalau dari Banten dan Nepal, udah di sini kuburan di semen, bisa duga-duga bisa nyemen tuh gimana? Kalau ada semennya di situ mungkin kita bilang semen ini untuk apa ini? Itu ya katanya. Mau dicor. Kalau nggak telepon dari Ibu Eti, ibunya itu udah dicor. Nah, langsung ditagakkan rumah ini mau disita. Iya. Iya. Karena spanduk itu udah dibuat dan ditemukan oleh polisi bersama dengan Ririn dan Prio. Ya, betul ya? Ya. Berarti kalau itu sampai udah dicor. Itu busuk, nggak ada bau lagi. Dibuka ada rumah kan nggak bau lagi. Iya, dan saya dengar CCTV yang ada di depan rumahnya rumahnya TKP itu problem katanya. Iya. Berarti pemilik CCTV harus hadir di persidangan. Karena itu sebenarnya kunci itu. Akan dihadirkan. Saya ada lihat CCTV-nya itu beredar apa di mana itu di TikTok apa gimana saya nggak tahu. Saya CCTV yang kedua, yang pertama itu dari hotel yang saya share ke yang hotel itu jelas. Sama yang ke Briling. Iya, itu jelas. Nah, terus yang ke TKP ini menurut saya jelas juga itu kan. Tinggal nanti dihadirkan di persidangan. Iya, cuman kan pendek dia. Ya coba ciri-cirinya sudah ada. Iya. Tidak mungkin dibawa. Ya maka dilihat pendek kepada ini, karena rumah Budi ini sama ini tuh nggak bergeser dikit. Iya. Depannya beda sepeda, beda motor. Aduh, Bapak. Iya, cuma kan itu bisa dipakai. Ini maksudnya pendek itu durasi kan? Durasinya astagfirullah itu Bapak. Kenapa jadi pendek garasinya? Oke lah teman-teman. Silakan. Sudah selesai, anggaplah sudah selesai ini. Silakan Bang Terang. Sudah selesai belum nih? Sudah. Itu udah sih. Udah kan? Ya udah, silakan Bang Terang. Closing statement. Ya, poinnya tetap di barang bukti. Mengenai WhatsApp itu kenapa bisa lockout? Karena kan yang kedua tadi ya, CCTV. Tadi Densu bilang katanya sempat rusak. Terus diiyakan sama si mantan pengacaranya itu bahwasanya diiyakan memang CCTV itu memang dijadikan alat bukti yang menghadap ke pagar rumah korban ya. Itu kan jelas banget bahwasanya ketika WhatsApp itu masih ada, artinya itu ada histori si Ririn WA sama siapa aja bisa ke tracking lah. Dan alat bukti, dan CCTV itu bisa di tracking mengenai siapa aja yang mundar-mandir pada saat malam kejadian. Ketiga, mengenai tadi kan masalah ditembak itu, pengacaranya itu mengakui bahwasanya patah, bukan tembak. Tembak tetap ada, patahnya itu ada. Sekarang pertanyaan dari saya, apakah ditembak itu menjadi patah? Enggak. Tidak. Patah bolong, bukan patah. Bolong. Ini patah, jadi dengkulnya itu patah. Nah, itu sinkron dengan pernyataan Ririn bahwasanya dipaksa mengakui. Itu kan sinkron. Kakinya dipatahkan, ya. Gitu. Udah saya closing situ aja. Tetap di alat bukti kalau saya sih. Selama alat bukti itu menurut saya elektronik ya. Elektronik. Oke, Mr. Ben. Terus selanjutnya Mr. Ben yang kaitannya dengan masa kedaluarsa kartu, silakan. Itu sebenarnya Bang Terang tuh yang ini. Sudah lewat, dia sudah selesai, nggak mungkin balik lagi. Ya, jadi
kalau mengatakan bahwa SIM card punya masa berlaku, lalu kemudian ketika masa berlakunya habis, auto logout atau bisa keluar sendiri, ya itu pernyataan konyol ya. Karena kita semua pengguna WhatsApp. Ya. Lalu kedua, persoalannya ketika di logout ya, apalagi orang yang ahli ya, yang logout, yang orang yang paham benar, maka dia bisa menghapus data itu. Oke. Jadi WhatsApp itu ada wipe sampah sama wipe data itu. Hapus file sampah sama hapus file data. Nah, kalau itu dihapus ya hilang semuanya. Nah, kalau tadi pengacaranya bilang bahwa sudah ada yang terekam, pertanyaannya bagaimana cara dia merekam kalau sudah di logout dari awal? Ya. Itu berarti direkam dulu baru di logout. Ya, artinya bukan dari Ririn ntar begitu. Iya betul. Kalau Ririn yang melogout, berarti itu percakapan semua sudah hilang. Hilang. Nah, tapi kalau misalkan tadi penjelasannya si pengacara, mantan pengacara itu mengatakan bahwa sudah ada yang terekam dan dituangkan dalam BAP, ya berarti setelah waktu diterima sama polisi, kondisinya WhatsApp itu masih aktif, belum di Oke. Jangan diteruskan, nanti dikira ini. Oke ya, terima kasih Mr. Blind. Dante, terima kasih Dante. Siap. Saya cuma mau mengingatkan untuk teman-teman semua yang ada di sini, coba ditonton dulu, ya kan, wawancaranya Pak Tony di 8 bulan yang lalu. Ini saya baca nih ya, podcast semalam, Minggu malam, tanggal 7 bulan 9 2025. Jadi podcastnya ini wawancara Pak Tony ini 1 hari sebelum Ririn ketangkap nih, Mr. Z. Oke, sabar dulu. Oke, jangan dibahas tuh. Nanti saya cari. Soal di situ, nanti di situ ada penjelasan HP Ririn nggak aktif. Di situ ada semua nanti. Oke. Makanya ditonton full aja buat teman-teman. Jadi ini kita diskusiin, mungkin bisa lah ya Mr. Z untuk diskusi kita nanti untuk malam ya. Kalau sekarang panjang kayaknya kalau harus didiskusikan kan. Iya, nanti lah. Saya akan buat jadwalnya, tenang aja. Ini judulnya ini, jika tidak terlibat keluarga, minta Evan dibebaskan. Saksi ungkap 2 nama ini yang paling dicurigai. Nah, yang itu ya judulnya. Oke. Ari Porong. Ya, kalau dari saya sih itu aja Mr. J. Ada kejanggalan yang bahasa tadi mengungkap 4 ya. Coba nanti saya dengerin lagi podcast ini sambil tidur ya kan, tiduran nanti. Supaya lebih jelas lagi ya kan. Mau mengungkap kok sambil tidur, gimana sih perasaan? Sambil tiduran walaupun belum ngantuk kan bahasanya kan Mr. Z. Jadi tetap ya kita semua punya narasi sendiri, punya analisa masing-masing ya kan. Ya. Itu tadi yang penting jangan sampai kita ikutin persidangan aja lah. Mudah-mudahan semuanya nggak ada yang dimanipulasi, barang bukti sekalipun apapun itu. Dan kalau memang benar-benar Ririn terbukti, hukum seberat-beratnya. Apabila tidak, bebaskan. Itu kan yang kita mau. Kalau sudah dibebaskan, otomatis ya kan Mr. Blind, polisi kerja lagi nih. Ya. Jadi kita bisa kawal lagi dari awal. Bisa kita kawal lagi dari awal nih ya kan. Kalau itu sebetulnya kalau analogi ya kalau bahasanya Mr. Blind ya kan. Kalau analisa saya takut kepanjangan lagi nih kita bahas malam subuh ini ya kan. Jadi intinya itu tadi Mr. Z. Kalau dari saya tetap ya dengan analisa saya sendiri ya pribadi, analisa liar saya lah, tetap harus kita pantau terus nih kasus ini. Analisa liar, analisa pikiran saya, analisa pikiran saya ya kan, yang saya yakini ya Mr. Z ya kan, yang saya yakini ini ya kan. Itu tadi mudah-mudahan kita tunggu lagi sidang ke depannya, tetap kita pantau terus Mr. Z. Terima kasih. Baik. Mau Mahir, silakan Mau Mahir. Oke. Oh,
Ada tuh. Asir. Iya Bapak, sama aku juga ngerasa janggal kok. Tadi juga di awal sempat denger kan waktu di BAP itu memang belum ada pendampingan kan kalau nggak salah. Si lawyer Roslan itu telat datangnya kan. Dan Wah, bagus. tiba-tiba udah bonyok aja ya kan. Jadi aku ngerasa memang BAP itu memang dalam tekanan. Jadi wajar sih kalau tiba-tiba berubah gitu kan. Berubah Oke. keterangannya gitu aja sih. Kasih Bapak. Oke, terima kasih. Ini memang janggal nih dari Memahir karena baru suara tidur tuh begitu. Gimana, Mr. Bland? Siap. Ya, kita akhiri ya. Oke. Baik, teman-teman, Teman-teman. kita akhiri dulu. Nanti kita ketemu lagi di lain waktu ya. Yang penting lebih seru, teman-teman. Hanya ada di Mr. G Bicara. Silakan Mr. Blind, Mr. Blind, Mr. G Bicara berdasarkan Seru banget yang Berdasarkan jelas, seru banget sama kita netralitas di room Mr. G ini netralitasnya Mr. G. Tunggu dulu. Nggak ada di room lain ya. Tunggu dulu sebentar. Mr. Z bicara berdasarkan fakta, data, dan realita. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum. Yang di bawah semuanya terima kasih. Makasih juga buat teman-teman di bawah Mr. G. Ya, terima kasih semuanya. Bye bye. Salam hormat saya. Waalaikumsalam. Mam, Sehat selalu ya. istirahat semuanya. Ya, Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.